Apa yang kita lihat dari orang lain? Anggap saja ada 10 faktor yang tampak di mata kita. Rumahnya, mobilnya, kekayaannya, hanya kelihatan 4 faktor. Yang 6 faktor kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana kondisi mentalnya, apakah dia mempunyai ketentraman atau selalu penuh dengan ketegangan, tidak pernah bisa tidur nyenyak, tidak pernah bisa makan enak. Ada satu pertanyaan yang amat bagus. Cobalah berikan definisi yang paling simple. Bahagia itu apa? Saya tidak mau penjelasan itu macam-macam. Oke. Kalau mau definisi bahagia yang simple, makan enak, tidur enak, itulah bahagia. Habis. Anda tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak, meskipun Anda punya uang banyak, Anda tidak akan bahagia. Apa yang Anda lihat dari orang lain hanya apa yang bisa dilihat oleh mata daging ini. Anda tidak bisa mengerti bagaimana kejiwaan dia, bagaimana suasana hati dia, bagaimana kehidupan keluarga dia. Kalau Anda bisa melihat sepenuhnya, seluruhnya, mungkin Anda akan mengatakan, oh Bante, syukurlah saya lebih beruntung dari dia, meskipun saya tidak sekaya dia. Dan ibu bapak, kalau ibu bapak bisa bermeditasi, menjadi umat Buddha dengan baik, mengerti Dharma, bisa menolong, bisa memberikan sesuatu, bisa memberikan bantuan kepada mereka yang perlu bantuan, saya mengatakan itulah kebahagiaan. Mengapa ibu bapak dan saudara membiasakan berpikir, lalu saya dapat apa Bante? Itulah mulai penderitaan. Karena kalau Anda tidak mendapatkan sesuatu, Anda menderita. Dan kalau Anda mendapatkan sesuatu kurang banyak, Anda juga mulai menderita. Dan Anda tidak pernah merasa puas. Anda selalu kurang. Kurang dari yang lain. Saya menderita. Sekarang coba diubah. Jangan berpikir saya mendapat apa, tapi apa yang saya bisa berikan kepada yang lain. Siapa yang lain itu ibu bapak? Suami, istri, anak-anak, lingkungan, masyarakat. Yang penting bukan dirinya sendiri. Kalau orang pacaran kan selalu memberi toh. Si perjaka ya, si cowok mengatakan, apa ya yang bisa saya berikan kepada pacar saya supaya dia senang, tidak kecewa, selalu gembira, yang buruk-buruk disimpan. Selalu dia berpikir untuk pacarnya. Pacarnya juga selalu berpikir untuk pemudanya. Apa yang bisa saya berikan, apa yang pantas saya lakukan supaya dia senang, supaya dia gembira. Dia hanya selalu berpikir memberi, dia bahagia. Tapi kalau sudah berkeluarga dan sudah punya anak, menuntut balik. Sang istri berpikir, kok dia tidak pernah ngerti saya ya? Tidak pernah mengerti saya ini kan perlu begini begitu, kebiasaan saya begini begitu. Jadi dia menuntut suaminya, anak-anaknya, semuanya untuk dirinya, untuk menyenangkan dirinya sang ibu. Aku ini ibumu, kamu harus mengerti aku. Banyak orang berkorban untuk satu orang, tidak masuk akal. Demikian juga ayah, sang ayah. Aku ini suamimu, bapakmu, kamu harus tahu aku, kamu harus menyenangkan aku. Dia menuntut untuk disenangkan istrinya, anak-anaknya. Dia akan menderita dan selalu menderita karena dia tidak pernah merasa puas. Mengapa tidak dibalik? Sang istri, sang ibu selalu berpikir, apa ya yang bisa saya berikan untuk suami saya, anak-anak saya, keluarga saya? Apa ya yang bisa saya berikan supaya mereka bahagia? Hanya dengan berpikir begitu, ibu mulai bahagia. Tapi kalau ibu sebaliknya, kenapa ya suami saya, anak-anak saya kok nggak mau memperhatikan saya? Ya saya ini kan istrinya, saya ini kan ibunya.
yang berkorban, yang sudah bekerja untuk dia. Ibu mulai menderita karena menuntut. Dan kalau dipenuhi tidak akan puas. Tapi orang memberi selalu puas. Memberi sedikit puas, memberi banyak lebih puas. Dia tidak pernah kecewa. Nanti saya sudah menggunakan tenaga saya, waktu saya, materi saya, semuanya untuk keluarga, untuk masyarakat. Kok mereka diam saja ya Bante? Kadang-kadang saya menerima hujatan, kadang-kadang saya dicurigai ini itu. Silahkan. Anda sudah melakukan sesuatu, Anda merasa puas. Kalau Anda menuntut, Anda akan kecewa dan tidak pernah puas. Sebaliknya sang suami, sang ayah, apa yang bisa saya lakukan untuk suami, istri saya, untuk anak-anak saya? Apa? Setiap hari dia berpikir begitu. Syukur dia bisa berbuat yang lebih luas. Untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk orang banyak. Semakin banyak dia melakukan sesuatu untuk masyarakat, hidupnya semakin berguna. Saya tidak hanya berguna untuk diri saya tidak hanya berguna untuk 1-2 orang, saya berguna untuk orang banyak. Alangkah bahagianya saya. Dia tidak menuntut. Mulai Anda menuntut, Anda mulai menderita. Apakah agama Buddha mengajarkan kita untuk minta-minta? Tidak pernah. Kalau Anda membaca Parita, terjemahannya, kalimat yang mengajarkan kita, yang menyuruh kita untuk meminta-minta, tidak pernah. Kita ingin memberi. Agama Buddha tidak pernah mengajarkan, meskipun hanya sekali, untuk meminta. Tetapi Sang Buddha mengajarkan kita, memberilah, memberi dan memberi. Memberi akan membawa kita bahagia. Sampai saya mengatakan, kalau mau saudara, seluruh hidup saudara bisa gunakan untuk orang lain kalau mau. Apakah bisa? Bante, bisa. Bante kan perlu tidur. Oh iya, tadi pagi saya mulai jam 4 kegiatan saya. Nanti malam kan Bante perlu tidur cukup. Iya. Bante tidur kan untuk Bante sendiri? Tidak. Saya tidur bukan untuk saya sendiri. Saya tidur supaya saya tidak sakit. Kalau saya sakit, banyak orang mendapatkan masalah. Kalau saya tidur, badan saya bisa sehat, saya bisa mengabdi untuk orang lain lebih luas dan lebih banyak. Tidur pun untuk orang lain. Alangkah indahnya Ibu Bapak.